Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ejja Suhendar Al-Ghifari MAG dari Sukabumi. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqil wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi basarina nuran wa an yaminina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa a'dim lana nuran. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sa'adatul alimul ulama al-fudala jami'il habaib wasyurafa al-muallimin al-muallimat, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada baginda alam habibana wa nabiyyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya Nabi, para ajwadnya, para durriyahnya, para ahlul baitnya, juga buat tabi'in sampai pada yaumul qiyamah. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan salam penghormatan yang sebesar-besarnya untuk para segenap tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para asatid yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umur yang barokah, dikabulkan segala hajatnya,
Disoleh dan solehahkan para putra putrinya, juga hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa mohon maaf untuk guru-guru kami di sini, yang dimana pada malam yang berbahagia ini yang kami muliakan. Yang pertama, Bapak Al-Ustadz Haji Nawawi, pengatur waktu, pembawa agenda acara protokol. Betul? Betul. Mudah-mudahan hajatnya Allah kabulkan. Amin. Juga guru kami, yaitu Bapak Kiai Haji Jailani SAG, juga Al-Ustadz Sulaiman SPDI, juga Bapak Ustadz Haji Syakur, Ustadz Haji Jamil, Ustadz Sahlan. Ini pimpinan hadrah ya. Alhamdulillah. Hadrah itu hadir, menghadirkan jahnya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga Bapak Ahmad Bunawan SIP, Pak RW, Pak RW Ada. Nih. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah panjang umur berkah. Ya. Juga Bapak RT, Wabil khusus Bapak RT ada. Alhamdulillah. Saya demen tuh Pak RT. Kenapa? Lihat gelangnya aja udah gede banget. Coba itu. Tapi alhamdulillah, biarpun gelangnya gede, badannya gede juga. Insya Allah tambah gede berkahnya. Insya hadirin wal hadirat yang hadir malam yang berbahagia ini, saya doakan mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah barokah umurnya, senantiasa meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Baik, saya tanya kira-kira yang hadir di sini, karena malam yang berbahagia ini turun hujan, cuaca dingin, betul? Betul? Betul. Biasanya kalau turun hujan, cuaca dingin, biasanya kalau minum yang anget-anget, yang dingin-dingin. Kalau kata nafsu, malam ini udah dingin begini, ogah datang ke pengajian, pengennya di kamar sama bini, apalagi pengantin baru, betul? Tapi alhamdulillah, berkah daripada Pak Yusuf Mubarak beserta istri di sini, saya bisa bersilaturahim. Kita doakan juga Pak Yusuf, Allah berikan rizki bisa menempati rumahnya yang baru. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saleh dan salehah para putra putrinya, digampangkan segala urusannya. Juga mudah-mudahan Allah luaskan milik rizkinya yang barokah. Baik, Ibu bapak yang Allah muliakan, pada malam yang berbahagia ini, sebenarnya saya datang dari Sukabumi. Ini sebenarnya mau bersilaturahim, Pak. Saya nggak mau ngaji. Di sini banyak guru-guru kita. Pas tadi saya ketemu sama guru-guru kita di dalam, baru saja ngomong, baru saja berbicara. Ternyata ada jalinan pertalian silaturahim dan asar keilmuan sama dari Sukabumi kebetulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur Kiai ya. Amin. Sehat walafiat. Baik. Kira-kira yang hadir di sini, kalau ceramah saya sekarang udah jam berapa?
Baru setengah 10 pengajian di sini. Biasanya kita dengerin ceramah sampai jam berapa? 1. Sebelah sono jam berapa? Ada jam 12, ada bilang yang jam 11, ada yang bilang jam 1. Aneh, ambil tengah-tengahnya aja lah udah. Udah jam 10 beres, betul? Atur aja apa kayak. Udah. Baik. Malam ini yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kang Yusuf ini tasyakur bin nikmat Allah berikan rizki bisa menempati rumah. Allah berikan keluasan rizki bisa mengumpulkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat itu. Tapi ingat, ketika kau ingkar kepadaku, maka siksaku amat pedih kepadamu. Ini Allah yang perintahkan, ini Allah yang sampaikan, ini Allah yang berikan kepada kita. Tapi ada daripada kesamaan, tidak mengenal daripada mau pangkat, mau jabatan, mau presiden, mau menteri, mau bupati, mau camat, mau RT, mau RW, mau hansip sekaligus. Ada Allah beri kesamaan. Apa kesamaan gitu? Yang pertama, Allah beri kesamaan terhadap orang, apapun status sosialnya, apapun pangkatnya, apapun dia kredibilitasnya, tapi ada kesamaannya. Apa yang kesamaan itu? Yang pertama, Allah kasih susah. Nih, yang hadir di sini kira-kira saya tanya, suka susah apa tidak? Suka ngalami susah apa tidak? Bapak RT suka susah, betul? Bapak RW ikutan susah juga. Bapak Lurah gitu juga. Kiai sama, yang namanya susah. Ustadz, Kiai, ajengan, habaib, sama susah itu pasti ngalamin. Betul? Kira-kira kalau saya tanya yang hadir di sini, maunya susah, maunya senang? Mau susah, mau senang? Mau susah, mau senang? Pengen susah, pengen senang? Pengennya senang, tapi ini adalah dinamika hidup. Orang harus bisa menerima ketika susah, harus lapang dada ketika diberi kesenangan. Betul? 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 Emang Kiai sama Ustadz gak punya kesusah? Oh enggak, sama saja. Nih, Pak RT di sini yang punya wilayah, masyarakatnya kacau. Biarin aja. Kabur. Jadi kebanyakan yang kacaunya, kebanyakan yang nggak benernya dibandingkan yang benernya, ya rugi rumet juga Pak RT. Betul ya Pak RT? Betul nggak? Apalagi ngaku masyarakat sini waktu dapat kurban paling depan ditanya domisili, entar dulu. Ada yang begitu ada di sini? Ada yang begitu? Kirain saya di Sukabumi aja tuh. Punya jatah daging kurban, minta jatahnya, disuruh sama RT sama RT. Lo dari sana bawa surat pindah ke sini, akhirnya jadi warga di sini kagak. Pas bagian kurbannya mah ada yang begitu ada. Masya Allah.
Warga nggak di sini, jamaah masjid nggak di sini, giliran fakir miskinnya pengen didata di sini. Ada yang begitu Pak RT ada? Aduh. Marah-marah lagi ya. Udah kakaknya nggak jelas, KTP-nya nggak jelas, makannya di sini, buang beraknya di sini, usahanya nggak tahu. Nih, bikin pusing juga lah. Ya, banyak yang begitu aja Pak RT ya. Ada. Masya Allah. Mikir lo, mikir. Nyengir lo, mikir. Dapat jatah kurban aja lebih dulu lo. Pelebah didata jadi warga di sini, ogah-ogahan. Besok lusa jangan dikasih yang ituan Pak RT. Kalau asam kekurangan, asamnya masih bisa ditambahan. Kalau orang jadi kurang asam, kurang ajar namanya tuh. Ada yang gitu ada? Masya Allah, Rabbuna Karim. Nih. Jadi Allah kasih, susah, senang. Tapi pengennya kita gak mau sus. Kira-kira bapak-bapak sebelah sana yang mau susah ngacung ada nggak? Ada nggak? Kalau urusan susah aja, lu kagak mau. Urusan senang, lu pengen. Dikasih beras raskin, lu pengen. Data warga sini nggak mau, lu poncol lu. Tapi alhamdulillah. Tadi saya berbicara dengan guru kita di sini, alhamdulillah katanya. Kang Yusuf di sini alhamdulillah aktif di masjid. Mudah-mudahan itu menjadikan ketenangan dan keberkahan untuk beliau. Ya. Yang selanjutnya, apa sih tujuan daripada perayaan ini? Tasyakur binikmat malam yang berini. Kita hujan-hujanan, yang jauh pada datang, yang dekat pada datang, yang tengah-tengah kalau gagak datang kebangetan. Nih. Tujuan kita kumpul daripada malam yang berbahagia ini, termasuk Kang Yusuf itu apa tujuannya? Abdan syakuro, menjadi abdi yang bersyukur kepada Allah. Apa makna daripada syukur? Syukur dalam kaidah dikatakan yang namanya syukur itu melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan Allah. Kita pakai peci. Kalau yang namanya kepala kecil, nih, kepala kecil, kopiahnya gede. Yang mesti diganti itu kepalanya apa kopiahnya? Nah, yang mesti diganti itu kepalanya apa kopiahnya? Kopiah. Kopiahnya dong. Masa ganti aja tuh kepalanya katanya apa? Iya, sompak sama kampak. Wow, nggak begitu. Jadi sesuatu dan syakuro, seseorang yang bersyukur kepada Allah itu mengikuti skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh maksakin kehendak keinginan seperti apa yang kita mau. Tapi kalau semuanya mengikuti alur dan skenario Allah, beres tuh semuanya. Kata Pak RT, aku jadi RT tujuannya ibadah kepada Allah. Beres, nggak peduli masyarakat mau yang bapang kah, mau yang begini kah, mau yang begitu kah. Kalau tujuannya ibadah, insya Allah akan menjadi ibadah. Nih, abdan syakur. Malahan ulama menyatakan ciri daripada seseorang yang menjadikan abdan syakuro. Kang Yusuf di sini tasyakur binikmat, bersyukur kepada Allah. Perayaan daripada mengisi rumah baru di sini. Itu kata Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah. Kata
Kata Nabi, aksiru buyutakum bil qiraatil Quran. Berbanyaklah di rumah-rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Ciri orang yang menjadi abdi yang bersyukur kepada Allah apabila dia banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tanya, kira-kira pada bulan Sya'ban ini mau masuk bulan Ramadan, dari Sya'ban kemarin sampai Sya'ban hari ini sudah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah berapa kali khatam Al-Quran? Ya kita mah khatam Al-Quran pas bulan Ramadan saja, karena itu pun rempugan sama-sama. Udah beres khotaman, Qurannya simpan lagi. Berarti entar sambung lagi Ramadan Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ada yang khatam Quran. Walaupun Ramadan doang. Walaupun Ramadan doang, betul Pak. Padahal kita lihat, kalau lihat sejarah tarikh dan tasrih, bahwa terjadinya Allah bukakan pintu langit, Allah berikan keberkahan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkata kepada rakyatnya, berkata terhadap masyarakatnya, Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai rakyatku, maka kau ketika satu hari satu malam, supaya Allah berikan keberkahan, supaya Allah beri rahmat, janganlah berani-berani kau tinggalkan untuk banyak membaca Al-Quran. Satu hari satu malam 1 juz. Saya tanya yang hadir di sini, ada yang sudah 1 juz hari ini? Ada. Ada? Alhamdulillah. Ada yang sudah 1 surat malam ini? Banyak, alhamdulillah. Kiai aneh kan bacanya 1 surat, cuman kulhu doang, alhamdulillah. Ama kuliah, alhamdulillah. Mau kulhu mau kuliah, meskipun 1 surat sama Quran juga, alhamdulillah. Ya ini mau puasa, ngaji Quran kagak, berjamaah begitu juga. Nongkrong depan masjid, gak mau masuk masjid. Ada yang namanya dia diam di masjid tapi tidak pernah sholat di masjid, ada? Apa tuh? Bedug sama kohkol. Betul? Betul? Tahu Bapak yang namanya bedug sama kohkol, kapan dia pernah sholat berjamaah di masjid? Ada bedug sama kohkol sholat di masjid? Kagak, meskipun dia masuk di lingkungan artinya aku muslim tapi dia masih gak mau ibadah di masjid. Yang itu kira-kira masih banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Masih banyak apa tidak? Berarti kalau masih banyak yang semacam itu, berarti orang penyakitan. Na'udzu. Nih, berarti orang penyakitan, betul? Kalau orang lagi sakit, seharusnya diobatin, dibiarin. Diobatin, dibiarin. Orang sakit, diobatin, dibiarin. Mau tidak untuk diobatin? Seorang abdan syakura, dia akan kembali kepada Allah. Salah satunya banyak membaca Al-Quran. Ini per-peran aja tuh sebelah sono no, pojokan sono no. Nih. Pojokan sono. Pak. Pak. Masih hidup? Hidup. Biasanya kalau di kampung aneh, matanya melotot, nyawanya enggak ada, ikan bandeng, Pak. Makanya kalau di sini matanya lihat mubalik aja, ketika dipanggil sama mubalik gak nyaut-nyaut, sama ikan bandeng ya. Itu soalnya gini Pak, kalau kita mah laki-laki, kalau taklim dengan pengajian tenaganya tenaga sisa, betul nggak?
Betul nggak? Di sini kalau acara pengajian, rame bapak-bapak, rame ibu-ibu. Kebanyakan bapak-bapak, banyakan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pengajian jam 8 pagi, jam 6 udah sholawatan. Bapak-bapak pengajian taklim di masjid, baca maulidan nggak? Enggak. Makanya semangatnya kalah, kompaknya kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian jam 8 saja, jam 6 udah baca sholawatan. Ya kita mah kalau pengajian tenaganya tenaga sisa. Betul nggak? Betul nggak? Di sini kalau pengajian malam dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7, 9. Jam 7 sampai 9. Itu betul ya? Jam 7 sampai jam 9 pengajian di sini. Alhamdulillah, itu pada kuat semua 2 jam juga ya. Alhamdulillah. Ya itu, kita mah tenaga seksa. Kalau nggak percaya pengajian bapak-bapak pakai tenaga seksa, coba lihat ketika dia duduk di tempat ilmunya. Pasti bapak-bapak itu cari posisi dan tempat untuk senderan. Betul nggak? Benar nggak? Udah yang pegang kaki mah, betul? Udah yang nguap mah, betul? Udah yang ngantuk mah, betul? Aduh. Ada yang begitu, ada? Banyak. Masya Allah. Berarti kita mah kalau pengajian, mungkin bukan pengajian aja, sholat pun tenaga sisa. Yang sisa bawa motor ngojek, yang sisa nawarin dagangannya, tenaga sisa. Masya Allah. Nih, kita tidak bisa memungkiri hari ini. Ternyata kadang-kadang kita dipanggil oleh Allah itu tenaga sisa. Padahal ketika Allah manggil kepada kita, seharusnya semangatnya bukan kepala. Ini juga sebenarnya pengajian ini kalau nggak ada acara khusus, diundangnya beberapa hari ke belakang, ada aja yang nggak hadir, kan begitu? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Padahal Ustadz sama Kiai udah ngumumin di masjid bahwa malam Senin sekarang ada acara tasyakur bin nikmat di sini. Sudah diumumin. Kalau orang yang lagi seleranya nggak mutu, ya udah hujan gede, ya udah kita malam duduknya di emperan. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan langkah-langkahnya dijadikan amal soleh. Hajat dan keinginannya Allah kabulkan. Soleh dan solehahkan istri dan anak keturunan. Amin. Mantap. Gitu. Kira-kira mau gak punya istri soleh? Mau. Mau ya? Kalau istri kita dikasih, nih Pak, mau punya istri soleh? Mau ya? Jangan solehah. Ya. Ya kalau bapak mau punya istri solehah, cari aja yang namanya solehah. Tinggal nyanyi doang, Kiai. Nih, kadang-kadang kita begini Pak, kita nggak bisa munafik hari ini. Kita sama istri, sama bini aja. Kadang-kadang memang kita punya tanggung jawab untuk menafkahi dohir dengan batin terhadap istri. Tapi ketika istri kita, ketika dia lalai sholatnya, apakah kita tegur? Ketika istri kita tidak berangkat taklim dan thalabul ilminya, apa kita tidak tegur? Paling tegur sapa dengan istri, suka nanyain teh, udah berapa hari kamu kebersih dari headnya? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kagak. Pelebah istri lagi kotor belum bersih, lu tanyain cepet-cepet, kapan sih lu bersih-bersih, katanya. Nah, ntar aja. Istri gak taklim, istri gak sholat, istri gak baca Quran, kenapa gak diingetin? Padahal yang akan pertama kali dihisab
di akhirat. Itu masalah sholatnya. Ayo. Ini nanyain istri melulu itu ketika kalau kita nanyain itu udah bersih dari headnya. Urusan headnya aja ditanyain kapan bersihnya. Urusan lainnya mah kagak. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Benar. Ada yang begitu di sini ada? Masya Allah, Rabbuna Karim. Biangnya ternyata dari sini juga ya. Masya Allah, Rabbuna Karim. Ya. Jadi abdan syakuro, ketika orang menjadi abdi yang bersyukur kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Rumahnya banyak dikumandangkan Al-Quran. Kantornya banyak dikumandangkan Al-Quran. Yang suka ngojek banyak melafalkan Al-Quran. Yang dagang banyak melafalkan Al-Quran. Ini kalau orang terus-terusan dia selalu memperhatikan wahyu Allah, selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan terhadap orang yang tersebut orang barokah dari jasad dan umur. Nih, kita mau nggak punya panjang umur berkah? Mau nggak? Kira-kira kalau begini, mau panjang umur sakit, mau pendek umur sehat? Sekali lagi saya tanya nih, mau panjang umur sakit, mau pondok umur, pendek umur tapi sehat? Panjang umur sehat. Panjang sehat. Nih, ini santri nih, santri. Mau panjang umur sakit, mau pondok umur sehat? Belum nikah katanya Kiai. Masa saya katanya di pondok umur ada belum ngalamin itu tuh. Ya. Jadi ciri abdan syakura yang pertama, orang basah lisannya banyak membaca insya. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negaranya tidak kurang apapun, rakyatnya begitu subur, rakyatnya begitu mapan, rakyatnya Allah beri berkah. Dalam tarikh dikatakan bahwa zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai ketika mencari mustahik zakat pun keluar daripada negara itu. Apa kuncinya? Kuncinya yaitu satu hari, satu malam rakyatnya tidak putus-putus membaca Al-Quran satu juz. Kalau Indonesia mau Allah berkahkan, Indonesia mau Allah beri rahmat, Indonesia mau Allah kabulkan hajatnya, maka pemimpin-pemimpinnya itu jangan jauh daripada Al-Quran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap untuk banyak membaca Al-Quran, siap banyak mengumandangkan Al-Quran, siap mengundang berkah dari Allah. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini ngaji baru gigi satu gua nih. Ngaji baru gigi satu nih. Alhamdulillah. Hangat. Ya, air hangat alhamdulillah. Syukran kasira. Yang Yusuf nuhun. Tahu nggak nuhun? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih teh. Nuhun. Jadi nuhun teh. Terima kasih. Terima kasih teh. Nuhun. Yang pertama banyak membaca Al-Quran. Siap? 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 Masih kedengaran? Masih kuat? Kuat mana dengerin ceramah atau lihat artis? Kalau lihat artis di panggung, itu yang namanya mustami berjubah ke depan. Kalau ke kiai, itu geser ke pinggir-pinggirannya. Sebab tenaganya tenaga sis. Itu tenaga sis. Nih,
Tapi mudah-mudahan ini adalah turun hujan rahmat. Kita mudah-mudahan jangan terlalu besar, dan mudah-mudahan sebelum beres acara ini supaya redup dulu. Saya minta dibantu oleh tim Abra, kita bacakan sholawat ya Rabbi bil Mustafa. Allahumma bihaqqi sayyiduna wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Semuanya ya Allahumma hawwalaina wa ma'alaina Allah
semangat? Siap? Kemana? Pulang. Jadi yang pertama menjadi abdan syakura, yang pertama itu orang cirinya banyak membaca Kalau malam ini saya kasih tahu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran supaya Allah turunkan berkah, supaya Allah berikan rahmatnya. Besok kita mulai dengan banyak mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir! Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, lanjut. Teruskan. Kemana? Baik. Yang kedua, ciri orang yang menjadi abdan syakura, seorang abdi yang bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman, yang menjadi abdinya, yang bersyukur kepada Allah, dia percaya kepada yang gaib dan melaksanakan, mendirikan salat yang 5 waktu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, afdhalus salat fi awwali waqtiha. Seutama-utamanya salat yaitu orang yang mengerjakan salat awal waktunya dan berjamaah. Jadi Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan berikan barokahnya, Allah akan kabulkan ayatnya. Manakala orang disiplin melaksanakan sholat, manakala orang disiplin melaksanakan sholatnya, sholatnya pun berjamaah. Saya tanya, kalau sholat zuhur di sini banyak apa tidak? Asar banyak apa enggak? Lumayan lah. Maghrib banyak apa tidak? Subuh lebih banyak apa tidak? Lebih sedikit lebih banyak, lebih tekor lebih banyak. Ini enggak di mana-mana. Sebab dalam hadis lain dikatakan ciri orang munafik itu dia orang yang suka enggan melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan di sini kejamaahnya, masjidnya penuh dengan berjamaah. Alhamdulillah. Insya mau, setuju, siap, mau, siap memakmurkan masjid, siap berjamaah sholat di masjid, siap mensiarkan ajaran Allah di masjid-masjid Allah. Ciri daripada innama ya'muru masajid Allah, ciri orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka dia disiplin sholatnya berjamaah di masjid. Insya Allah. Baik, saya tanya, kira-kira kalau berjamaah di sini, bapak-bapak di sini masih ada yang sholat di masjid, apa masih ada sholat yang di rumah? Masih ada sholat yang suka di rumah? Ada. Masih ada yang sholat di rumah? Ada. Padahal untuk laki-laki bagusnya sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu tolong, kalau yang suaminya nggak mau berjamaah di masjid, besok lusa beliin mukena. Berarti kalau mujahid sholatnya di masjid, mujahidah sholatnya di rumah. Kalau yang mau beralih profesi dari mujahid ke mujahidah, berarti besoknya dibeliin mukena. Betul? Betul? Betul?
Berarti kalau Islam akan kuat, Islam akan jaya, kejamaah akan tegak di muka bumi ini, manakala ukurannya, lihat dulu sholatnya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan ridho, orang-orang Majusi tidak akan ridho, orang-orang Nasrani tidak akan ridho terhadap umat Islam sehingga mengikuti cara, budaya, kultur mereka. Bagaimana? Banyak hari ini mereka membuat tayangan-tayangan yang dimana bukan mendidik. Betul? Betul? Banyak yang semacam itu, banyak. Nih, kita yang zaman tahun 70-an, kita dulu belum ada HP ya, 70-an ke sana. Pas pertama kali ada HP itu yang warnanya hitam putih itu ya. Sekarang jangankan anak muda, kakek-kakek juga hari ini, waduh, sudah banyak punya grup. Nih, kadang-kadang ini perawan yang 50 tahunan sekarang dia buat grup namanya Roni. Dikira grup Roni itu nama laki-laki, padahal grup Roni itu grup rombongan nini-nini. Nah ya, ini ada Roni itu. Kita kadang-kadang buat grup lagi di WA-an itu. WA-an buat grup. Grupnya apa? Kalau untuk nenek-nenek Roni, kalau untuk kita buat kadang-kadang grup rojali, rombongan. Kata orang Sunda mah rombongan jelema lieu. Nah, jadi rombongan orang-orang yang lagi puyeng otaknya. Nah, nih, kita tidak bisa itu. Makanya hari ini disiplinlah kita sholat berjamaah. Allah turunkan berkah, Allah turunkan rahmatnya, Allah akan kabulkan hajatnya manakala kita disiplin sholat berjamaah. Insya siap makmurin masjid dengan sholat berjamaah, siap makmurin masjid dengan disiplin sholat berjamaah, siap makmurin masjid dengan melaksanakan mendirikan sholat berjamaah yang 5 waktu. Insya yang merasa muslim, takbirnya yang kencang, takbir, takbir, takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berjamaah, betul? Insya lanjutin aja. Lanjut. Baru yang keberapa? Kira-kira kalau pengajian ini dilanjutin sampai subuh, siap apa tidak? Siap apa tidak? Masih semangat apa tidak? Masih mau dengar apa tidak? Baik, bapak-bapak, sampai subuh. Saya jam 10:30 sudah harus pulang ke Sukabumi. Nih, ya, baik. 2, sholat berjamaah. Nih, yang ketiga, ciri yang dikatakan abdan syakuro. Yang nomor 3, as-sodaqatu, dengan banyak bersedekah. Nih, as-sodaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan daripada balai. Tapi jangan sampai hari ini jadi biong sodako. Hari ini ada orang jadi maklar sodako, betul? Benar. Ente kasih mobil ke anak, Allah akan balas. Ente kasih motor sama anak, Allah akan balas. Sodako itu bukan urusan dohiriyah, tapi ukuran basyariyah, basiro diri seseorang. Nih, kita salah kaprah. Yang namanya bersedekah itu urusan hati kita, antara diri kita dengan Allah. Kita kalau bersedekah biasanya pada gede-gede, pada kecil-kecil. Gede-gede, kecil-kecil. Mau yang gede, mau yang kecil. Pengennya gede, pengen yang kecil.
Dah emangnya dari kecil dulu apa langsung gede? Gitu, bersedekah ya. Nah, Allah akan kabulkan hajatnya. Dengan bersedekah bisa dijadikan tawasul. Misalkan Bapak kena penyakit, saya bertawasul, ya Allah dengan sedekah supaya sembuh penyakitku. Itu bisa dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini juga bisa sebenarnya. Ya, hujan gak turun-turun, tawasul. Kita sudah tawasul tadi, tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan hujan ini jadi rahmat. Sakingnya hujan ini jadi rahmat, jamaah gak ada yang berani pulang tuh sebelah sana. Betul? Betul. Lu aja lu mau balik kiai dari tadi kayak keringat udah belepotan nih. Sampai mana? Sampai liang ubur-ubur. Ya lu tadi udah habis rokok berapa tuh sebelah sana lu? Dengerin nih, dengerin. Yang suka ngerokok dengerin. Nih, yang suka ngerokok dengerin. Tuh, ada yang dimatiin tuh. Nih, kata ilmu kesehatan, 1 batang rokok bisa mengurangi umur 1 menit. Oh, ada yang dilemparin tuh sebelah sana tuh. 1 batang rokok mengurangi umur 1 menit, 1 hari 1 malam. Pakai jarum coklat, jitet 1 hiji oge betek. Berarti 12 batang. Berarti 1 kali ngerokok itu mengurangi umur. Kalau 1 bungkus berarti 12 menit. Betul? Benar. Kali sebulan. Bulan, lumayan tuh. Kali setahun. Yang sono udah berapa tahun ngerokok? Udah berapa? Makanya yang suka ngerokok, itu yang suka ngerokok biasanya suka pondok napasnya, tapi panjang umurnya insya Allah. Tapi sakitan. 1 menit nih. Tapi kata Nabi, kalau ngerokok 1 batang kurangi umur 1 menit, ada obatnya untuk panjang umur. Apa kata Nabi? Fatabasama, itu senyum. Kalau 1 batang rokok ngurangin umur 1 menit, kalau senyum nambah umur 3 menit. Makanya lu kalau ngerokok harus sambil ketawa. Enak aja. Gua aja belum 1 batang. Oh, udah ada yang setengah bungkus. Nah, lihat. Punya kebiasaan itu silahkan. Tapi gini, kadang-kadang kita kalau ngebandingin, kita kalau bandingin, kalau untuk beli rokok aja ya, beli rokok, bawa rokok, Masya Allah, Rabbuna Karim, dipesak mudah kan? Betul nggak? Betul nggak? Kalau bawa rokok dipesak mudah apa enggak? Mudah kan? Nih, padahal kalau jarum coklat aja 15.000, nih, 15.000 jarum coklat. Kalau kita bandingin 1 hari 15.000. Nah, jadi mudah dibawa ke pesak. Betul? Kalau rokok mudah dibawa ke pesak, HP mudah dibawa ke pesak. Harganya yang 10 ribuan itu nyampe 4 sampai 6 bulan. Kayu arok untuk nyiwak dibawa enggak? Dibawa enggak? Dibawa enggak? Ke masjid kadang-kadang lebih utama bawa HP dibandingkan bawa kayu arok untuk bersiwak. Betul nggak? Betul nggak? Padahal kayu arok untuk bersiwak harganya murah. Kalau jarum coklat 15.000 1 bungkus 12 batang, kayu arok 15.000 untuk 6 bulan dipakai. Nih, saya tanya yang hadir sini, ada yang bawa kayu arok untuk siwak? Enggak. Ada? Ada yang bawa kayu arok untuk siwak? Ada yang bawa HP? Ada yang bawa rokok?
itulah endor. Mau jadi aku jadi umat Nabi. Kata deh, ya nggak apa-apa kalau ngerokok sambil ketawa, biar balan ya. Jadi yang ketiga bersedekah. Mudah-mudahan malam yang berbahagia ini, tuh sebelah sana kopinya udah ada, rokoknya udah ada. Insya Allah. Pak Kiai aja di dalam tuh belum sesuai rok. Tapi mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, amin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Yusuf beserta istri juga keluarganya. Tadi mohon maaf orang tua kami, ayah anda daripada Pak Yusuf sudah hadir di sini. Punten wa teu kasabit wabdi. Tapi insya Allah doa mah wa panjang umur, sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, lanjut. Terus sampai jam berapa? Jam 3. Baik. Jadi yang ketiga bersodakoh. Kalau malam ini ditanyakan, malam ini diterangkan harus berbanyak bersedekah. Kira-kira siap untuk banyak bersedekah? Siap untuk banyak bersedekah? Siap untuk banyak bersedekah? Takbir, tahlil, la ilaha illallah. Udah nyampur aja kayak toge lu ah. Deh. Tadi kalau takbir semangat, tahlil pun harus semangat. Kalau laki-laki harus semangat. Ini kayak motor apa aja tuh? Kalau laki-laki kayak motor Yamaha ya. Grung. Wah, udah aja panas. Begitu dah. Kata istrinya, bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan dengan orang-orang soleh banyak bersedekah, Allah kabulkan hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal. Kita sambut lagi dengan pembacaan sholawat ahli sunnah wal jamaah. Siap? Masih semangat? Siap? Baik, kita bacakan sholawat ahli sunnah wal jamaah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia serta akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa madhab aqidah sunni, mayoritas ikut asy'ari, banyak juga yang maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja. Saya minta kompak ketika ada kalimat inilah ciri-cirinya aswaja, dibacakan dengan suara yang lantang. Aswaja madhabnya 4, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Coba inilah ciri. Coba salatullah
ciri-ciri aswanya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah berhukum yang disepakati Quran sunnah itu harga mati ijma qiyas wajib ditaati
Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. 3 ya. Lupa lagi semua. Lupa lagi kagak? Yang pertama banyak baca. Yang kedua harus banyak sholat jangan di rumah. Mas. Ini masih ada bilang pojokan sono di rumah katanya Kiai. Insya Allah ente sekarang jadi mujahidah. Jadi yang ketiga banyak insya Allah. Mudah-mudahan 3 saja. Ada 3 lagi. Nanti saya utangin. Sebab orang sini doyangnya ngut. Betul? Betul? Punya motor kreditan, betul? Punya mobil kreditan, betul? Rumah juga kreditan, betul? Senal capit juga kreditan, betul? Masih ada yang kredit senal capit, ada. Biasanya orang Tasik dibayarnya 3 bulan sekali. Tumlek. Ini no. Nih. Kayak punya uang aja, lagi punya uang petenteng belanja ke Alfamart. Nah, punya uang, punya duit, belanja ke Alfamart. Punya uang belanja Alfamart, pas gak punya uang hutang warung tetangga. Ada noh di sini ada? Ada yang begitu? Punya uang belanja ke Alfa, enggak punya uang hutang ke warung tetangga. Ada di sini, ada yang begitu. Masya Allah, benar-benar karim. Yo, tetangga lo. Nih, jadi yang ketiga ya, mudah-mudahan tapi tidak mengurangi hormat saya terhadap para masyayikh semuanya. Ini udah hampir 1 jam setengah nih Kiai kalau ngomong. Ini tenaga sesa. Tadi baru pagi dari Cemplang Bogor, langsung ke sini. Kena macet sepanjang jalan tol, macet. Nih, kalau jalan tol macet. Genti ntar kalau yang buatnya perempuan, bukan jalan tol lagi. Nih, kalau jalannya yang begitu nggak bakal macet, betul nggak? Tapi mudah-mudahan silaturahim saya terhadap masyarakat ini menjadikan Allah keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma hdina fi man hadayat, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma alhib lana rusdina wa a'idna min syarri nafsina wa a'idna min syarri nafsina wa a'idna min syarri nafsina. Sama-sama Allahumma amitna biqauli la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Kesempurnaan hanya milik Allah, kealfaan datang dari diri saya pribadi. Kiranya sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan selalu Allah berikan rahmatnya dan berkahnya untuk kita semua. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.